Selamat pagi sahabat petani Flores Timur dimanapun berada. Kali ini kita akan membuat satu konten untuk memperbandingkan jagung yang ditanam dari satu lokasi ke lokasi yang berikutnya dengan berbagai macam jenis perlakuan. Kita akan membandingkan mana yang paling bagus di antara yang kita bandingkan itu. Untuk di tempat pertama ini adalah jagung ini ditanam dengan cara yang seperti bapak mama kita lakukan, nenek-nenek kita lakukan, dimana di satu titik jagung dalam satu lubang biasanya jagung tuh lebih dari satu ya, lebih dari satu. Di sini ada 2, 4, 6 rumpun dalam satu lubang. Kemudian jarak antara tanaman ke tanaman, lubang ke lubang tuh berkisar antara 80 sampai 1 meter. Artinya rentang di antara tempat di sini sebetulnya masih celah sekali, banyak tempat yang kosong di sini. Kebun ini kita katakan kebun yang baru dibuka meskipun di tahun-tahun 2 tahun lalu ada dibudidayakan jagung juga di sini dan sayur-sayuran, singkong. Tetapi penggunaan herbisida di kebun sini sebagai alat untuk mengatasi gulma-gulma di sini. Kemudian jagung di sini hasilnya kurang begitu maksimal meskipun di sini airnya banyak dan sepertinya kompos dari tanah makin masih banyak. Hanya saja penggunaan herbisida atau racun rumput yang dipakai kemudian dengan sistem budidaya yang masih lama sehingga hasilnya belum terlalu begitu maksimal. Ini kita bandingkan. Tempat di sini subur ya, komposnya masih banyak. Penggunaan racun ada untuk pembersihan gulma di awal. Dan tidak ada intervensi sama sekali dengan pupuk. Artinya pupuk sintetis seperti urea, NPK tidak dipergunakan di sini. Sehingga hasil dari jagung ini ada lebih banyak buahnya kecil-kecil ya. Ataupun di rumpun yang banyak tadi, jagung paling buahnya sebesar begini. Yang paling besar hanya satu, yang sisanya itu kecil. Dengan demikian begitu di sini juga 3 rumpun buah yang lumayan, satu saja yang lain ukurannya lebih kecil. Nah, yang berikut ini adalah lokasi 2. Jaraknya dengan lokasi pertama tadi kurang lebih sekitar 50 meter. Ini adalah kebun yang selalu dibudidayakan setiap tahun secara rutin, secara berkala dengan tanaman jagung, dengan tanaman padi, tanaman-tanaman pangan di sini. Namun di dalamnya juga masih terdapat tanaman-tanaman perkebunan seperti jambu mente, kelapa dan lain sebagainya. Tapi yang paling luas di sini adalah tanaman pangan jagung. Dan perlakuan di tempat sini selalu menggunakan herbisida dan rutin dilakukan setiap tahun. Sehingga kita lihat di sini produktivitas dari jagung ini lebih rendah daripada spot yang pertama tadi. Artinya buahnya lebih kecil. Perlakuannya sama ya. Ini menggunakan herbisida untuk mengatasi gulma tanpa menggunakan pupuk kimia, urea, NPK dan lain sebagainya, ataupun pupuk organik yang sengaja untuk diberikan selain yang tersedia dalam tanah ini. Dan cara menanamnya pun sama, masih cara-cara dulu, di mana dalam satu lubang bisa terdapat lebih dari 3, 4, 5. Ini bervariasi ya, bahkan ada yang banyak sekali ini. Ini banyak sekali dalam satu lubang sehingga tumbuh batangnya saja kecil-kecil seperti begini. Kalau batangnya sudah kecil, artinya pada tanaman mungkin sudah stunting ya. Tanaman sudah stunting sehingga buahnya pun juga akan kecil-kecil. Tongkol dari tanamannya juga kecil-kecil. Berikutnya kita akan beralih ke lahan yang ketiga. Jaraknya kurang lebih sekitar 110 meter. Nah, untuk di sini kawan-kawan, di sini adalah jagung yang ditanam dengan cara yang lebih modern. Artinya mulai dari barisnya, kemudian antara satu baris dengan baris berikutnya, dari tanaman ke tanamannya sudah ditanam sesuai panduan yang terbarukan. Dan benih yang dipakai di sini adalah benih jenis hibrida. Ini dia jenis benihnya, perkasa, benih jagung hibrida NK6172.
Dan untuk panduan penyemprotan insektisidanya menggunakan setama dengan bahan aktif emamectin benzoat. Itu sudah seperti anjuran Dirjen Perlindungan Tanaman seperti gitu. Ini Bapak tadi menggunakan jarak tanam berapa ini? 25 lawan 75. 25 itu dari tanaman satu ke tanaman berikut. Kemudian ininya lorongnya 75 cm ya. Nah, begitu ya jarak tanaman yang digunakan Bapak di sini. Jarak tanaman yang seragam. Ini bukan double trap tapi kurang lebih seperti begitulah. Ya, artinya tempatnya ada lorong-lorongnya, bisa kita keluar masuk melakukan pemupukan dan perawatan gulma. Dan Bapak di sini untuk pertama mengendalikan gulma rumput-rumput ini pakai racun rumput tidak? Pakai racun rumput. Tapi tidak terlalu begitu banyak ya? Tidak, hanya sekedar saja untuk membunuh gulma yang tinggi. Gulma yang tinggi ya. Tapi setelah itu sudah pakai manual kan ya? Pakai manual semua. Begitu ya? Pakai cangkul. Ya. Yang saya lihat sebelumnya ibu-ibu di sini mengendalikan gulmanya juga pada tanaman yang usianya masih kecil, agar akar tanaman jagung tidak terganggu, mereka malah pakai tangan untuk cabut dulu gitu. Itu ya cara budidaya yang terbarukan. Silakan kita saling share pengetahuan yang terbaru, saling berbagi. Semoga petani yang di sekitar sini, di area Baigoa, Adonara, Flores Timur dan sekitarnya lebih sejahtera lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Memang ya kawan-kawan, motivasi kita untuk bertani orang-orang sekarang dengan orang dulu agak berbeda. Orang-orang dulu motivasi untuk bertaninya hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Artinya di saat lahannya sedikit, mereka banyak menanam tanaman pangan di situ, entah jagung, entah padi, entah ubi kayu, entah kacang-kacangan dan lain sebagainya. Namun sekarang uang sudah mengambil peranan penting dalam perputaran ekonomi kita, sehingga bagaimana motivasi kita dasarnya berubah. Kita menanam untuk mendapatkan uang dan menukarkan barang-barang kebutuhan kita yang lainnya. Sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya.